Bab 1718. Energi kematian meluas. Kultivator mengetahui bahwa mantra luar angkasa dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan dan melintasi waktu. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat benda tak terkendali yang bisa melakukan perjalanan melalui ruang angkasa sendiri. Erikin, cepat pergi, benda ini tidak boleh disentuh. Dan pada saat ini, saat melihat Paku, raut wajah Tuan Besar Ye juga berubah banyak. Meskipun dia tidak bisa mengenali asal-usul benda ini, tetapi dia dapat merasakan ada sesuatu yang buruk dari ranah fase penilaian. Tak perlu diingatkan oleh Tuan Besar Ye, setelah Paku berkarat mendekat, rasa hidup dan mati yang belum pernah datang tiba-tiba meletus di dalam tubuh Erikin. Tidak ada fluktuasi Reiki dan tampaknya tidak ada banyak lonjakan kerusakan, yang membuat jiwa Dewa Erikin secara naluriah merasa ngeri dan tanpa sadar bergidik. Pori-pori di sekujur tubuhnya menjadi tegak dalam sekejap, alis bersinar dan Erikin memulai transisi alam semesta dalam sekejap. Tubuhnya tiba-tiba menghilang, bergerak mundur sejauh 1 kilometer. Namun, yang membuat jantung Erikin berdebar kencang adalah ketika dia muncul, Paku itu mengikutinya dan terbang semakin dekat. Sebelum Erikin bisa melakukan apa-apa lagi, ketika Erikin mengangkat tangannya, Paku itu menusuk telapak tangan Erikin. Erikin mengerang dan bagian tajam dari Paku yang menusuk kulit, seperti jarum, mulai memancarkan aura korupsi dan penurunan di tubuhnya. Dalam sekejap mata, bagian tangan Erikin yang tertusuk Paku, kulit yang semula bercahaya dan elastis, mulai layu dan menjadi kering dan penuh kerutan. Dalam sekejap, telapak tangannya menjadi tangan orang tua. Ini adalah energi kematian. Detak jantung Erikin menjadi semakin cepat, merasakan napas menyebar di sekelilingnya. Haha, kamu akan mati, bahkan jika kamu memotong lenganmu, itu percuma saja, yang dikunci oleh pakunya adalah jiwa dewamu. Pada saat ini, Yofianhu dapat digambarkan sebagai tanaman yang layu, pria parubaya itu berubah menjadi orang tua yang sekarat dalam sekejap. Tidak bisa menghindari cahaya pedang Erikin, Yofianhu dengan cepat dibagi menjadi dua oleh cahaya pedang, tetapi dia masih tertawa terbahak-bahak. Bahkan jika dia mati, Erikin akan mati bersamanya. Yofianhu si bajingan ini, energi kematian di Paku ini akan mengisi tubuhmu dan mengambil semua energi kehidupanmu. Erikin, kamu harus segera melakukan sesuatu, jika tidak maka kamu akan menjadi orang tua seperti Yofianhu. Iblis Fu berteriak. Erikin juga mengerutkan kening, peringatan Iblis Fu benar, jika energi kematian dibiarkan menyebar, jiwa di tubuhnya akan habis dan dia akan benar-benar mati. Namun baik Reiki, energi abadi atau aura roh jahat, tidak dapat menghentikan penyebaran energi kematian. Bahkan Sky Eater juga tidak bisa. Ini adalah energi yang belum pernah ditangani oleh Erikin sampai sekarang dan tidak ada yang pernah mengajarkan bagaimana cara menghadapi serangan energi kematian. Ini adalah energi kematian. Pikirkan tentang apa yang dapat kamu lakukan terhadap energi kematian. Kata Iblis Fu. Cara untuk melawan energi kematian, aku sudah tahu, energi kehidupan. Mata Erikin berbinar, hidup dan mati sudah akan mendatanginya, dia juga tidak berpikir terlalu banyak. Selama periode waktu ini, di dalam dua udara abu-abu hidup dan mati yang dirinya rasakan, sinar energi kehidupan tiba-tiba mengalir keluar dan menyebar menuju energi kematian. Seolah-olah minyak panas bertemu air dingin, kedua energi itu bersentuhan dan serangkaian suara meletus. Energi kematian terhalang oleh energi kehidupan dan keduanya mulai saling meniadakan, terus-menerus bertengkar. Untuk sementara, itu tidak terus menyebar. Ular kecil energi kehidupan Erikin hilang setengah dalam sekejap mata. Sementara hal ini membuat Erikin sedikit tertekan, dia juga khawatir tentang berapa banyak energi kematian di dalam paku ini.
Jika energi kehidupan dan kematian bertabrakan, keduanya akan saling bertarung. Bagaimana dengan pertemuan antara energi kematian dan energi kematian? Hati Erikin tergerak, kemudian ular kecil energi kematian juga dikendalikan. Energi kematian yang dimasukkan ke dalam paku kini hanya berada di telapak tangan. Jadi Erikin secara merata membungkus dirinya sendiri energi kematian dan energi kematian yang berasal dari paku. Kemudian menarik kembali energi kehidupannya. Energi kematian kehilangan musuh dan seketika mulai meningkatkan kekuatannya dan menyebar kemana-mana. Tetapi segera, dia bertemu dengan energi kematian yang dikelilingi oleh Erikin. Energi di paku panjang ini jelas terasa lesu dan setelah berputar-putar ke sekeliling, setelah menemukan bahwa terdapat energi kematian di mana-mana, ternyata diri Erikin sudah penuh dengan energi kematian, sehingga ia memadat dan tetap berada di paku pada tangan Erikin. Dan paku berkarat itu, seolah-olah kehilangan kekuatannya, jatuh dari tangan Erikin, kemudian ditangkap oleh Erikin. Erikin menarik napas dalam-dalam. Kali ini dia mendapati keringat membasahi seluruh tubuhnya. Situasi tadi tampak sederhana, tetapi jika dirinya mengambil langkah lebih lambat, energi kematian akan menyebar dan bahkan jika dirinya memiliki energi kematian, akan sulit untuk mengatur area yang begitu luas. Pada saat itu, dirinya benar-benar telah tamat. Cepat potong tanganmu, agar energi kematiannya menghilang. Iblis Fu berkata dengan penuh semangat. Tidak perlu. Erikin menatap Iblis Fu tanpa berkata-kata dan menggertakkan giginya. Meskipun ucapan Iblis Fu benar, tetapi telapak tangannya yang baik-baik saja, karena sedikit energi kematian langsung ingin dipotong, bukankah itu rugi? Dengan tingkat kultivasi ini, anggota badan yang dipotong dapat dibuat kembali dengan metode rahasia, tetapi lengan baru, bagaimanapun juga, tidak sebagus tubuh, ditempa ribuan kali dan mudah digunakan. Dasar anak muda, aku ingin menyelamatkanmu. Iblis Fu juga melompat dengan marah. Jika kamu tidak memotongnya, jika energi kematian tidak berada di bawah kendalimu, itu hanya seperti sebuah bom, ketika terjadi sesuatu padamu. Jika energi kematian tidak dapat mengendalikannya, ia akan berpencaran lagi dan energi kehidupanmu akan ditelan. Tanpa paku, energi kematian ini seharusnya tidak dapat membunuhku dan energi kematian ini begitu kuat, mungkin akan berguna di masa depan. Iblis Fu, biarkan aku bertaruh, aku akan menemukan cara untuk memotongnya jika aku menghadapi bahaya di masa depan. Melihat kekuatan mengerikan dari paku berkarat tadi, hati Erikin juga tergerak. Jadi dirinya membuat keputusan yang berani dan menyegel energi kematian ini dengan ular kecilnya sendiri dan menyegelnya di telapak tangannya. Dia tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Waktu Erikin untuk melawan paku berkarat ini adalah untuk melihat penyakit yang sebenarnya. Faktanya, di dalam paku terdapat energi kematian dan merusak masa hidup kultivator dengan sangat cepat. Jika bukan karena Erikin yang menentukan penggunaan hidup dan mati, mungkin beberapa saat kemudian dia sudah mati. Meskipun Yofian Hu hancur oleh cahaya pedang, karena obsesi untuk menyaksikan kematian Erikin, jiwanya yang tersisa belum sepenuhnya hilang. Menyaksikan Erikin kembali normal pada saat ini dan paku berkarat juga ditangkap oleh Erikin, Yofian Hu terkejut dan tidak bisa mempercayai hal ini. Di sisi lain, raut wajah Kendro Chen juga menjadi pucat dan tercengang. Erikin masih hidup, tidak disangka dia tidak mati, yang membuat tubuhnya bergoyang dan hampir terjatuh. Keterampilan sihir kuno dari kedua saudara keluarga Hu tidak dapat membunuhnya dan barang jahat yang dapat memotong masa hidup kultivator ini juga tidak dapat membunuh Erikin. Atas dasar apa? Erikin hanyalah seorang pemuda tahap keempat di alam fase transendensi, bagaimana dia melewati situasi yang sudah pasti akan mati ini? Kedua saudara keluarga Hu sudah kalah, bukankah keluarga Chen juga telah kalah dalam pertaruhan? Terkejut melihat aku tidak mati.
Kalau begitu kamu sudah bisa memejamkan mata. Erikin menyingkirkan paku-paku itu, seberkas energi pedang melesat di udara dan sinar terakhir dari sisa jiwa Yofianhu juga menghilang di dalam asap. Pada saat ini, hanya Erikin yang berdiri di tengah langit. Pemenang terakhir. Mata semua orang jatuh di bawah sinar matahari, melihat sosok seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Bersambung.